Hai semuanya, perkenalkan nama saya Bianca Dewi Mahardika yang sekarang sedang menempuh pendidikan di program studi Ilmu Komunikasi UPN Veteran Yogyakarta dengan NIM akhir 153250150. Nah, jadi di kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk membahas sesuatu yang sebenarnya itu dekat banget sama kita, yaitu tentang peran media penyiaran dalam pendidikan dan juga penanganan krisis. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, di sini saya mempunyai satu pertanyaan yang mungkin bisa teman-teman jawab, yaitu apa yang biasanya teman-teman lakuin ketika teman-teman ini mendapatkan tugas baik dari sekolah maupun dari kuliah. Nah, pasti beberapa dari teman-teman atau bahkan semua dari teman-teman itu mengatakan bahwa teman-teman bakal langsung buka Google atau langsung menanyakannya kepada AI kan. Sebenarnya dari pertanyaan saya tadi kita ini bisa tahu bahwasannya kita ini hidup di zaman dan juga di generasi yang sangat bergantung kepada teknologi. Apalagi kita yang berada di kota ini sering banget merasa bahwasannya internet itu merupakan oksigen bagi kita. Jadi ketika tidak ada internet, maka kita berasa nggak bisa hidup. Benar nggak nih teman-teman semuanya? Oke, tapi di sini saya ingin ngajak teman-teman untuk coba geser pandangan kita sejenak ke daerah-daerah pelosok yang ada di Indonesia. Di sana internet itu bukan cuma lemot teman-teman, tapi benar-benar aksesnya itu nggak ada sama sekali. Bayangin, kita yang ada di kota besar ini dengan gampangnya bisa mengakses teknologi untuk mencari wawasan atau menambah informasi. Bahkan itu kita gunakan sebagai hiburan untuk kita. Sedangkan mereka yang berada di sana, mereka ini bahkan berjumlah ribuan bahkan jutaan masyarakat yang nggak bisa mengakses internet. Bahkan mereka memegang HP pun nggak pernah. Nah, disinilah peran media penyiaran kayak radio dan juga televisi hadir. Mereka berada di sana itu bukan sekedar hiburan, tapi merupakan salah satu atau satu-satunya cara untuk mereka melihat dunia luar. Dan mungkin beberapa dari teman-teman itu ada yang mikir kayak, masa sih di zaman sekarang yang udah maju gini masih ada daerah yang kayak gitu. Tapi nyatanya berdasarkan data Kominfo pada tahun 2021 itu menunjukkan ada sekitar 12.000 desa yang masuk dalam kategori blank spot. Dan per bulan April 2026 ini memang lewat pembangunan yang masif, angka emang udah turun jauh sekitar ke 2.000 desa. Tapi teman-teman, yang perlu kita tahu bahwasannya 2000 desa itu tetap angka yang besar banget. Artinya masih banyak banget saudara kita yang ada di pelosok Papua atau pelosok Kalimantan dan pulau-pulau lainnya itu cuma bisa mengandalkan teknologi yang berbasis frekuensi udara. Dan bahkan teman-teman itu tidak mempunyai device yang memadai, di mana mereka ini harus duduk bersama-sama di depan satu radio bahkan satu televisi warga hanya untuk bisa mendapatkan informasi yang bahkan jumlahnya nggak sama banyaknya dengan informasi yang dengan mudah bisa kita dapetin di kota hanya lewat handphone teman-teman. Dan satu hal yang perlu saya garis bawahi, media penyiaran ini hadir bukan untuk gantiin sekolah formal atau guru di kelas ya teman-teman, tapi lebih ke arah sebagai suplemen untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang banyak hal yang terjadi. Jadi lewat program TVRI atau radio lokal, anak-anak dan masyarakat di desa ini bisa dapetin beragam informasi yang belum mereka ketahui sebelumnya. Jadi buat mereka, siaran-siaran ini tuh
cara mereka tahu kalau dunia itu luas banget. Mereka bisa belajar banyak hal lewat suara penyiar dan tayangan televisi yang ditayangkan di daerah mereka. Tapi teman-teman pernah mikir nggak sih kayak kenapa sih di zaman sekarang kita masih bahas radio dan kenapa di pelosok sana yang bisa digunakan cuma radio dan televisi? Nah, jadi sebenarnya jawabannya itu sesimpel karena radio itu murah dan juga jangkauannya yang gila banget teman-teman. Jadi saat kabel internet itu nggak bisa ditarik ke puncak gunung atau ke daerah-daerah pelosok yang ada di Indonesia, tapi gelombang radio atau frekuensi radio itu hadir untuk bisa nembus itu semua teman-teman. Jadi di daerah tertentu radio itu jadi salah satu sumber, bahkan satu-satunya sumber informasi utama soal apa yang sedang terjadi dan informasi lainnya teman-teman. Kerennya lagi radio itu kayak bisa membentuk imajinasi. Jadi kayak saat penyiar lagi cerita, lagi menyampaikan informasi, anak-anak yang ada di daerah pelosok ini bisa belajar dengan informasi itu dengan cara yang beda banget sama kita yang udah biasa untuk lihat visual dari cerita itu, dimana mereka itu bakal kayak mendengarkan penyiar, lalu mereka bakal mengimajinasikannya sendiri-sendiri, dan pastinya setiap orang atau setiap anak itu mengimajinasikannya dengan berbeda-beda. Oke, biar teman-teman makin dapat vibes-nya, kita mungkin bakal flashback sedikit ya ke tahun 1945, tepatnya di tanggal 17 Agustus 1945. Pasti teman-teman udah tahu ya apa yang terjadi di tanggal segitu. Dan kalian tahu nggak sih gimana bisa berita proklamasi kita pada tahun 1945 itu bisa sampai ke telinga seluruh masyarakat Indonesia, bahkan ke seluruh dunia. Padahal kan dulu belum ada ya yang namanya media sosial kayak WhatsApp, IG, Facebook, YouTube, dan TikTok, atau lain sebagainya. Nah, jadi ceritanya pada saat itu tuh ada salah satu tokoh Indonesia yang bernama Yusuf Ronodipuro, yaitu dia merupakan seorang tokoh pejuang kemerdekaan yang berperan penting sebagai penyiar radio yang pertama kali menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Perhatian untuk pengumuman penting berikut ini. Tadi pagi jam 10, Bung Karno telah mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Inilah bunyi proklamasi kemerdekaan Indonesia itu. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Nah, jadi melalui radio milik Jepang yang bernama Radio Hosokyoku yang sekarang itu kita kenal dengan sebutan RI. Nah, hal ini membuktikan kalau dari dulu pun radio memang merupakan salah satu alat komunikasi yang bisa diandalkan saat masa kritis atau masa-masa penting. Jadi tanpa radio saat itu mungkin kayak penyebaran berita tentang kemerdekaan Indonesia untuk bisa menyebar ke seluruh masyarakat Indonesia dan seluruh dunia itu bakal sulit teman-teman. Nah, sekarang kalau kita tarik ke masa sekarang, di mana sekarang ini kita bisa dibilang lagi di tengah krisis dunia, yaitu terjadinya perang.
Gimana sih masyarakat yang ada di pelosok sana bisa mengetahui informasi-informasi tentang apa yang sedang terjadi? Apa mereka nunggu trending di Twitter dulu? Ya nggak mungkin teman-teman. Jadi media penyiaran itu jadi salah satu sumber, bahkan satu-satunya sumber untuk mereka bisa tahu tentang keadaan nasional hingga keadaan internasional. Jadi lewat berita TV dan siaran radio, warga di pelosok pulau di Indonesia itu bisa tahu tentang perkembangan dunia dan keadaan dunia, termasuk ke dalam potensi harga pangan, atau krisis lainnya. Dan mereka menjadi lebih siap untuk menghadapi kritis tersebut. Selain soal perang, media penyiaran juga punya peran penting saat terjadinya bencana alam. Di TV digital sekarang sudah ada fitur yang namanya early warning system. Jadi begitu ada potensi bencana, TV bakal otomatis memberi pengetahuan dan peringatan. Nah, kenapa ini penting? Karena saat krisis biasanya internet itu yang pertama kali mati. Jadi jaringan seluler hilang, tapi untuk pemancar TV dan radio itu sistemnya lebih kuat. Jadi mereka tetap bisa diakses. TV dan radio ini emang dirancang untuk bisa dibilang untuk menyelamatkan nyawa di saat keadaan yang darurat atau keadaan krisis. Apalagi di zaman sekarang ini yang dikit-dikit berita hoax, dikit-dikit berita yang diputarbalikkan menggunakan teknologi AI dan juga berita lainnya yang bahkan belum tentu valid. Pesatnya perkembangan media sosial menjadikan informasi sekecil apapun cepat sampai ke masyarakat. Sayangnya pesatnya perkembangan media sosial tersebut tidak dibarengi oleh kemampuan masyarakat untuk membedakan mana berita yang benar dan mana yang salah atau hoax. Hoax atau berita palsu adalah informasi bohong tetapi dibuat seolah-olah benar. Hoax atau berita bohong seringkali mendominasi media sosial seperti belakangan ini. Tidak hanya informasi berupa tulisan, tetapi juga gambar, bahkan video. Sejumlah penelitian di luar negeri dan Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat masyarakat Indonesia malas membaca buku, tapi sangat suka menatap layar gadget berjam-jam, ditambah paling cerewet di media sosial. Kecepatan jari untuk like, komen, dan share dinilai melebihi kecepatan otaknya. Padahal informasi yang disajikan belum tentu benar. Ujungnya, masyarakat Indonesia menjadi sasaran empuk untuk provokasi dan hoax. Dan disinilah media penyiaran ini juga hadir sebagai validator. Jadi berita di TV atau di radio itu nggak bisa asal tayang, tapi mereka emang udah melewati proses redaksi yang panjang, serta ada cek dan rechecknya. Nah, untuk orang-orang yang jarang akses internet, informasi dari radio dan TV itu dianggap sangat terpercaya. Jadi media penyiaran ini memang punya tugas untuk memastikan informasi yang mereka sampaikan kemudian diterima masyarakat itu benar-benar informasi yang valid dan terpercaya, bukan berita hoax. Dan ya nggak kerasa banget ya, kita udah di akhir pembahasan. Nah, dari tadi kan dari awal sampai akhir kita ini udah membahas tentang keberhasilan dan juga manfaat media penyiaran bagi teman-teman kita yang berada di pelosok sana. Nah, tapi perlu kita garis bawahi bahwasannya keberhasilan ini tuh juga karena adanya pihak-pihak yang melakukan kolaborasi dengan stasiun TV dan juga stasiun radio lokal untuk bisa bikin sebuah konten yang edukatif, mulai dari konten tentang bagaimana cara menghadapi bencana sampai soal informasi terkait kesehatan dan informasi lainnya. Dan hal tadi itu kayak ngebuktiin kalau media penyiaran itu merupakan alat yang sangat mempunyai powerful untuk bisa nyebarin informasi atau ilmu pengetahuan dan juga wawasan secara gratis dan secara menyeluruh dari Sabang sampai Merauke. Nah, untuk saya sendiri ini merupakan kayak bentuk nyata dari pengertian media untuk masyarakat. Oke, mungkin pembahasan kita cukup sampai di sini aja teman-teman. Mungkin sebagai penutup, saya mau memberikan salah satu analogi untuk kita renungin secara bersama-sama. Kalau kita menganggap bahwasannya internet itu kayak otot yang bisa bikin kita kelihatan kuat dan gagah dan bisa melakukan aktivitas sehari-hari, maka media penyiaran ini kayak merupakan jantungnya, di mana
Otot itu bisa aja capek atau bahkan cedera pas lagi kita gunakan. Tapi jantung itu harus terus berdetak untuk bisa ngalirin dan juga oksigen ke seluruh bagian tubuh kita. Jadi sekian pembahasan saya tentang peran media penyiaran dalam pendidikan dan juga penanganan krisis. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Bye-bye.